Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfi'na bima 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfi'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak, Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Mahkamah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam majelis yang berbahagia ini setelah bersama-sama menjalankan ibadah salat zuhur. Kita lanjutkan dengan mutalaah, ya, kita membaca kitab fiqh, yaitu fiqh sunnah, yang pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada pembahasan mengenai syarat salat atau syarat sahnya salat, ya, sampai pada menutup aurat. InsyaAllah kita akan lanjutkan membaca pada siang ini, yaitu aurat wanita, ya. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Haddul aurati minal mar'ah. Apa saja yang menjadi aurat bagi kaum perempuan, ya. Badanul mar'ati kulluhu, ya. Badanul mar'ati kulluhu aurah. Jadi seluruh, ya, anggota tubuh dari kaum perempuan itu aurah. Yajibu 'alaiha sitruhu ma'adal wajhi wal kaffaini. Yang wajib ditutup, ya, tidak boleh diumbar, tidak boleh dibuka. Ma'adal wajhi wal kaffaini, selain wajah dan kedua telapak tangan, ya. Kafain, dua telapak tangan. Qala Allah Ta'ala wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Sebagaimana sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah wanita-wanita itu tidak menampakkan, ya, perhiasannya illa ma dhahara minha, melainkan apa yang sudah melainkan yang memang sudah nampak, yang sudah sewajarnya nampak, ya. Apa? Yaitu wajah dan kedua telapak tangan.
Ay wala yudhirna mawadhi'uz zinah. Maksudnya wala yubdina zinatahunna itu adalah wala yudhirna mawadhi' az-zinah. Janganlah engkau menampakkan tempat-tempat di mana perhiasan itu engkau pasang. Mawadhi' az-zinah, ya, tempat perhiasan, ya. Kan di sini kalung berarti leher ditutup, ya. Leher ditutup. Illal wajhi wal kaffaini, melainkan wajah dan kedua telapak tangan, kama jaa dzalika sahihan an Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Aisyah. Sebagaimana riwayat yang datang dari Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas wa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar wa Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Bahwa Rasulullah SAW menegaskan la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah SWT tidak menerima salat orang yang sudah mencapai masa haid, yaitu orang yang sudah balik, ya, perempuan balik. Haidin itu artinya al-balik. Illa bi khimarin, kecuali dia menutupi al-khimar ghita'ir ras, tutup kepalanya. Jadi pakai apa namanya? Jilbab, ya, penutup kepala sampai ke bawah. Itu khimar. Rawahu al-khamsah illa an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Jadi batas aurat perempuan, ya, itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau dia sholat hendaknya menutupi seluruh anggota tubuhnya, ya, melainkan muka dan kedua telapak tangan. Itu kalau sholat. Jadi mukenanya diatur sedemikian rupa, jangan sampai ada yang terbuka selain wajah dan kedua telapak tangan. Wa an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah annaha sa'alat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Muhammad, atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izar? Bolehkah wahai Rasul, bolehkah ya Nabi, perempuan mengerjakan salat fi dir'in dengan menggunakan ad-dir'u di sini al-qamis, apa? Abaya, ya, gamis. Wa khimarin, apa? Tudung, ya, penutup tadi, penutup kepala. Bi ghairi izar, izar itu apa? Kayak sarung, ya, kain, ya, kain yang lebar itu, ya. Nah, itu ditanya oleh Ummu Salamah. Baginda mengatakan idza kana ad-dar'u sabiqan yughti dhuhura qadamaiha. Jadi kalau pakaiannya itu memanjang sampai menutupi bagian atas kedua kakinya, nah itu boleh, ya. Jadi nggak harus menggunakan apa tadi, sarung atau kain lagi. Jadi sepanjang bajunya atau gamisnya, ya, itu sudah menutupi ke bawah sampai menutupi zuhur qadamaiha, bagian atas kakinya itu tidak terlihat, ya, bagian atas kakinya tidak terlihat, maka itu udah cukup. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud wa sahhaha al-immatu waqf.
Sementara imam-imam hadis atau ulama hadis menyatakan ini sebagai hadis mauquf, ya, waquf. Wa an Aisyah annaha su'ilat. Ada satu riwayat lagi dari Aisyah bahwasanya Aisyah ditanya fi kam tusallil mar'ah minas siyab, mengenai seperti apa pakaian perempuan itu kalau sholat. Nah, faqalat lis-sa'il sal Ali bin Abi Thalib tsummarji ilayya fa akhbirni. Lalu Aisyah memerintahkan orang yang menanyakan itu agar pergi menemui Ali dan bertanya untuk mendapatkan jawaban dari Ali. Pergilah ke Ali, faqala fil khimari wad dar'i as-sabiq. Faraja ila Aisyah fa akhbara faqalat sadaq. Jadi sama seperti yang diriwayatkan dari Aisyah, disuruh orang yang bertanya kepada Ali, maka Ali menjawab, ya, pakaian yang digunakan oleh perempuan dalam sholat itu adalah gamis atau pakaian yang panjang itu, ya, yang menutupi seluruh tubuhnya ke bawah. Jadi itu batasan aurat perempuan. Sebelumnya aurat laki-laki sudah, ya. Ma yajibu minasyabi wa ma yustahabbu minha. Nah, pakaian itu apa yang wajib digunakan, apa yang disunahkan, ya. Ini dalam kaitannya dengan salat. Al wajibu minasyabi ma yasturul aurah wa in kana satir dayyiqan yuhaddid al aurah fa in kana khafifan yubayyin launal jildi min waraihi fayu'lam biyaduhu aw khamratuhu lam tajuz as-salatu fihi. Jadi pakaian, ya, yang wajib digunakan itu adalah yang menutup aurat. Ini pakaian yang wajib. Meskipun pakaian itu sempit atau sesak atau ketat, ya. Pakaiannya ketat, yuhaddid al-aurah. Jadi ketat nempel di auratnya. Gitu, ya. Itu boleh. Akan tetapi kalau pakaiannya itu tipis, ya, sudah tipis, ya, di situ nampak jelas warna kulitnya, biyaduhu au khamratuhu, putih atau merah kulitnya itu nampak karena pakaiannya tipis, ya. Lam tajuz as-salatu fihi, enggak boleh salat dengan menggunakan pakaian seperti itu. Oke. Wa yajuzu as-salatu fi tsaubil wahidi kama taqaddam fi hadis Salamah bin al-Aqwa. Nah, jadi kalau pakaiannya itu ketat masih boleh. Tapi kalau pakaiannya itu sudah ketat, tipis, ini maksudnya tipis menerawang, ya, sampai tampak jelas kulitnya, nah itu tidak boleh. Sama kayak orang nggak berpakaian. Lam tajuz as-salatu fihi. Nah, menurut Said Sabiq tidak boleh salat. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW su'ila anis salati. Ini tentang menggunakan pakaian yang satu tadi, ya, boleh, ya. Satu pakaian kalau sudah menutupi aurat boleh, tapi yang diutamakan dua pakaian kalau memiliki pakaian yang berlebih-lebih. Tapi kalau nggak ada yang dikenakan, satu baju, maksudnya satu pakaian sepanjang bisa menutup aurat itu diperbolehkan. Kashfur ra'si fi sholati, menutup kepala saat sholat. Bagaimana hukumnya? Ini bagian dari pakaian, ya. Rawa Ibnu Asakir an Ibni Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rubbama naza'a, bisa catat di sini.
Rawa Ibnu Asakir an Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana rubbama naza'a peci itu apa namanya? Qalan suah ya. Qalan suah. Naza'a qalan suwatahu. Jadi melepas pecinya. Ya. Faj'alaha sitrah baina yadayhi, dan menjadikan pecinya sebagai pembatas solat. Ini ada satu riwayat dari Ibnu Abbas, ya, bahwa suatu ketika Rasulullah pernah melepas penutup kepala. Nah, kalau kita bilang apa sih, peci ya, topi, lalu dijadikan sebagai pembatas solat. Wa indal Hanafiyah, menurut madhab Hanafi, annahu la ba'sa bi sholatir rajuli hasirur ra's. Enggak apa-apa salat enggak pakai peci, enggak apa-apa. Wastahabbu dzalika idza kana lil khusyu'. Bahkan menurut madhab Hanafi, apabila dengan tidak menggunakan peci atau penutup kepala itu bisa menambah kekhusyuan, ya, itu malah lebih disukai. Jadi menurut madhab Hanafi yang lebih mereka pilih, ya, idza kana dzalika lil khusyu', itu boleh, itu malah lebih afdol, maksudnya lebih disukai. Wastahabbu. Al-Hanafiyah, ya, madhab Hanafi lebih memilih jika tidak menggunakan peci itu lebih bisa khusyuk, itu lebih bagus. Walam yarid dalilun bi afdaliyah taqdiyatir ra'si fi sholati. Jadi enggak ada dalil satupun yang menunjukkan keutamaan menutup kepala saat sholat, ya, sebagaimana tidak ada dalil yang melarangnya juga. Nah, ini menurut madhab Hanafi, sholat tanpa menggunakan penutup kepala itu tidak ada kaitannya dengan afdoliyah atau tidak ada kaitannya dengan keutamaan sholat atau tidak, ya, pakai dan nggak pakai sama saja. Bahkan jika tidak memakai itu bisa menambah kekhusyuan, ya malah lebih diutamakan. Nah, ini syarat yang keempat, syarat sahnya sholat, ya. Jadi salah satunya atau yang keempat itu menutup aurat. Kemarin aurat laki-laki, nah kali ini aurat wanita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, istiqbalul qiblah, syarat yang kelima. Kalau sholat itu nggak menghadap kiblat gimana? Nggak sah. Ya, jadi ini syarat salat, ya, salat menjadi sah diantaranya harus menghadap ke al-qiblah. Qala al-musannifu istiqbalul qiblah ittafaqal ulama ala annahu yajibu 'alal musalli an yastaqbilal masjidal haram 'inda sholati. Jadi kita di sini gimana supaya bisa menghadap ke sana, tahu nggak arahnya yang jauh. Indonesia ini kan jauh, ya kan, ke Mekah. Jadi bagi orang yang sholat, ya, menurut para ulama, ini ulama sudah pada sepakat, wajib an yastaqbal al-qiblah, ya, ayastaqbil masjid al-haram, masjidil haram, menghadap ke masjidil haram inda sholati. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 144. Qala Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Fawalli wajhaka syatral masjidil harami wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka palingkanlah wajahmu, ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ke arah masjid al-haram, wa haitsu ma kuntum, dimanapun kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkan, arahkan wajahmu ke arah masjidil haram.
yang di timur, yang di barat, yang di utara, yang di selatan. Dari Masjidil Haram semuanya menghadap ke Masjidil Haram. Wa anil Bara qala shallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 16 syahran aw 17 nahwa Baitul Maqdis thumma surifna nahwal Ka'bah. Jadi menurut Al-Bara, ya, dia meriwayatkan kami telah melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW selama 16 bulan atau 17 menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina, Yerusalem. Summa surifna nahwal Ka'bah. Kemudian, ya, kami diubah, diarahkan, ya. Kemudian kami diganti atau diarahkan mengarah ke Ka'bah, ya. Jadi selama 16 bulan sholat menghadap Baitul Maqdis, ya, sampai kemudian dialihkan ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Jadi di Madinah itu ada Masjid Qiblatain, ya. Nah, yang biasanya yang umrah itu kan kalau ziarah ke Madinah kan ada Masjid Qiblatain. Itu disebut Masjid Qiblatain karena di masjid itu terjadi peristiwa perubahan arah kiblat. Nah, sempat Rasulullah dan para sahabat sholat, dalam riwayat itu sholat zuhur, ya, kalau nggak salah. Sempat sholat zuhur 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, sampai Jibril turun mengabarkan dan memerintahkan agar sholat menghadap ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Jadi 2 rakaat kemana? Kalau Madinah itu kan di utaranya Mekah, ya. Kemudian Yerusalem itu di utaranya Madinah lagi, ya. Jadi tadi menghadap lebih ke utara, ya kan? Kalau dari Madinah utara itu sana berarti, ya. Dari menghadap ke utara. Nah, Mekah itu di sini, di selatannya Madinah, ya, ya. Mekah itu selatannya Madinah, Yerusalem itu utaranya Madinah. Jadi 2 rakaat tadinya ke sana, 2 rakaat yang terakhir menghadap ke sana. 180, ya, 180 derajat. Nah, itu peristiwa pemindahan arah kiblat, ya. Jadi kalau yang sudah pernah ke sana ada namanya Masjid Qiblatain. Nah, itu peristiwa pemindahan arah kiblat di tengah-tengah sholat, kalau nggak salah sholat zuhur itu, ya. Oke, kapan mau umrah, Ki? Nanti ke sana, Ki. Insyaallah, Ki. Tengok Masjid Qiblatain sana, ya. Jadi ada 2 kiblat di sana. Baik. Hukmu al-musyahid lil Ka'bah wa ghairi al-musyahid laha. Nah, bagaimana dengan orang yang melihat langsung Ka'bah dan orang yang enggak melihat langsung ke Ka'bah? Gimana sholatnya? Nah, al-musyahidu lil Ka'bati yajibu alaihi an yastaqbila ainaha. Orang yang melihat Ka'bah, dia wajib sholat menghadap ke Ka'bah. Ainaha, wajib, ya. Aina itu ya ke Ka'bahnya. Walladzi la yastati'u musyahadatuha yajibu alaihi an yastaqbila jihataha. Sementara kita yang enggak melihat Ka'bah, ya, kewajiban kita mengarah ke arah Ka'bah saja. Terus bagaimana yang enggak tahu arah Ka'bah? Ya arah Masjidil Haram. Yang enggak tahu arah Masjidil Haram, ya arah Mekah. Kita kan jauh, kita enggak tahu arah Masjidil Haramnya pasnya, kita mungkin enggak tahu. Sudah kira-kira arah Mekah kita, ya. Arah Mekah di sini. Ya kalau ini ke sana berarti terus saja, ini berarti sampai ke Mekah. Gitu. Saudara yakin nggak kalau ini
saudara menghadap sana, menghadap ke Ka'bah. Nggak bisa meyakinkan kan? Nggak bisa meyakinkan. Jadi bagi orang yang tidak melihat Ka'bah langsung, dia menghadap ke arahnya saja, ya. Li'anna hadza huwa al-maqdur alaihi, karena itu yang sanggup dia kerjakan, yang berada di dalam kekuasaan dia untuk dia laksanakan. Al-maqdur, ya. Al-maqdur alaihi, yang sanggup dia kerjakan. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, ya, seseorang di luar batas kemampuannya. Wa an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Nah, di antara masyrik dan maghrib, timur dan barat, ya, utara dan selatan, ya, itu qiblah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hadza bin nisbah li ahlil Madinah. Jadi bagi penduduk Madinah, ya, dia menghadapnya ke arah Masjidil Haram, kan dia nggak melihat Ka'bah. Wa man jara majrahum, dan bagi penduduk negara negeri-negeri yang searah atau yang sejajar dengan Madinah, ya. Jadi kalau ditarik garis lurus dari Mekah atau dari Ka'bah ke arah Madinah, maka yang di belakang-belakang dia itu ada Syam, ya, ada Irak, ya. Kalau lihat peta itu Madinah ke atas sedikit sini, ke utara berarti, ya. Ke utara, ke timur sedikit sini kan ada Irak. Ya enggak sih? Ada Irak, ada Syria. Ke atas lagi, ke utara lagi, ke sisi barat ada Israel, ya, Yerusalem, Palestina. Nah di situ. Ke barat lagi itu udah nyebrang Laut Merah sampai ke Mesir. Atasnya lagi Turki, ya enggak? Ke sana. Kalau ke atas, ke utaranya lagi atas. Wa amma halu Masr, sementara orang-orang Mesir, nah ini orang Mesir, fa qiblatuhum bainal masyriq wal janub. Nah, kalau orang Mesir berarti kiblatnya menghadap ke timur barat, berarti tenggara. Tenggara berarti berlawanan dengan kita, ya. Kita barat utara. Barat utara itu barat laut. Nah, kalau orang Mesir itu timur selatan, berarti tenggara. Karena Mesir posisinya di sebelah barat Mekah, ya. Sebelah barat utara, ya. Demikian juga negeri Yaman, ya. Hin itu India, ya. Wal Hindia yakunu al-masyriq khalfal musalli wal maghrib amamahu. Ya, jadi bagi yang jauh, ya, mengarahnya ke arah haram, ya. Ke arah Masjidil Haram. Bima tu'rafu al-qiblah, dengan cara apa kita bisa mengetahui titik kiblat itu, ya. Kata al-musannif di sini, kullu baladin lahu adillah takhtassu bihi yu'rafu biha al-qiblah. Wa min dzalik al-maharib allati nasabaha al-muslimun fil masajid wa kadzalika bait al-ibrah atau al-busalah. Jadi saat ini maksudnya itu tiap-tiap negeri sudah memiliki cara atau memiliki teknik, ya, tertentu yang digunakan untuk menentukan arah kiblat. Di sana juga ada mihrab, ya, yang dibangun oleh umat Islam di masjid-masjid, ya. Jadi sudah ada mihrab di masjid yang menunjuk ke arah kiblat. Jadi sudah tidak terlalu sulit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit lagi, hukmu man khufiyat alaihi. Lalu bagaimana caranya orang yang hendak sholat tetapi dia nggak tahu, nggak bisa memastikan arah kiblatnya, ya. Khufiyat itu maksudnya samar, ya, nggak jelas. Man khufiyat alaihi adillatul qiblah, ya. Orang yang tidak bisa melihat petunjuk ke arah kiblat, li ghaimin au dzulmah, karena
ada mendung tebal atau ada awan atau apa itu ya, wajib alaihi an yas'al man yadulluhu alaiha. Dia wajib bertanya atau mencari tahu kepada orang yang memiliki pengetahuan yang bisa menunjukkannya. Fa in lam yajid man yas'aluhu ijtahada wa shalla ila al-jihati allati addahu ilaiha ijtihaduhu wa salatuhu sahihah. Wala i'adata alaihi. Kalau dia enggak menemukan orang, enggak ada satupun di tengah hutan, ya. Kita enggak bisa melihat matahari, ya, kita enggak bisa melihat tanda-tanda alam karena gelap, mendung atau hujan apa. Nah, enggak ada yang ditanya juga, maka dia berijtihad. Ya, maksudnya dia berkeyakinan saja. Wa shalla ilal jihah allati adda ilaiha ijdadu, dan dia salat menghadap ke arah yang dia yakini itu arah kiblat. Ya, yang dia yakini itu arah kiblat. Fa sholatuhu sahihah wa la i'ada alaihi, maka salat dia sah. Ya. Wa la i'ada alaihi maksudnya dia tidak perlu mengulang kalau ternyata setelah dia selesai sholat, oh baru tahu ternyata kiblatnya salah, nggak usah mengulang. Ini menurut Imam Said Sabiq. Jadi di tengah hutan kita lagi mendaki gunung ya, biasa sekarang kan pada ngedaki. Oke, ini hobi juga nih mendaki gunung ya. Nah, terpisah dari rombongan, ya kan? Terpisah dari rombongan, hujan, gelap, nggak tahu arah. Sudah yakin sholat menghadap kiblat. Rupanya selesai sholat baru tahu oh salah. Sudah nggak usah diulang, sholatnya sah. Gitu ya. Fa in tabayyana lahu al-khata' asna as-shalah istadara ila al-qiblah wa la yaqta' salatahu. Kalau ternyata di tengah-tengah dia sholat, dia tahu oh ini salah, maka dia cukup berpindah ke arah yang benar. Begitu dia sholat, ternyata ada yang kasih tahu, oh pak kiblatnya salah, yang benar ke hadap sana. Nah cukup dia berpindah ke arah kiblat yang benar, tidak perlu mengulang sholatnya. Wala yaqta' salatahu, ya, dia tidak perlu menghentikan sholatnya, lanjut saja. Fa'ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala bainama an-nas biquba fi sholati subhi id ja'ahum faqala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailah Qur'an wa qad umira an yastaqbil al-Ka'bah fastaqbaluha wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru ila al-Ka'bah. Jadi kenapa tidak perlu dipotong sholatnya? Ya, dalilnya adalah ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya. Pada suatu ketika orang-orang sedang sholat di Masjid Quba. Waktu itu sholat subuh, ya, sedang sholat berjamaah sholat subuh. Lalu ada orang datang memberitahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu telah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Ya, ini berarti sahabat yang sholat ini, jamaah yang sholat ini belum sampai informasinya tadinya. Kalau kiblat sudah diarahkan ke Ka'bah. Nah, datanglah orang yang memberitakan bahwa Rasulullah sudah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Fastaqbaluha, maka jamaah yang sholat subuh itu tadi mengubah arah kiblatnya yang semula menghadap ke Syam. Syams dulu itu ya termasuk Palestina itu. Dari wilayah Syams itu termasuk, itu namanya Syams, ya. Nah, kalau Syams sekarang itu lebih ke Syria kalau nggak salah. Tapi dulu itu ya Syams itu situ. Ya. Lalu Arab Jazirah itu ya, ada namanya Jazirah sendiri, Jazirah Arab. Sekarang kalau bilang Arab ya sudah besar sekali, mana-mana sudah Mesir aja Arab, sampai Maroko ya Maghrib itu sudah Arab. Dulu kalau Jazirah Arab dulu ya kecil, yang gunung padang pasir, yang penduduknya sekarang mungkin lebih ke Saudi gitu kali ya, Arabnya itu Saudi Arabia. Nah Syam dulu itu, jadi mereka tadinya menghadap ke arah Baitul Maqdis, ya, lalu memutar ke arah Ka'bah. Jadi tidak perlu menghentikan sholatnya. Demikian juga kita kalau kita dalam suatu tempat, satu keadaan, kita tidak tahu persis mana kiblat, ya sudah,
Kita sholat di situ, baru kemudian di tengah-tengah sholat kita dapat informasi bahwa kiblatnya salah, menghadaplah kiblat yang benar, tidak usah mengulang sholatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mata yaskutu al-istiqbal. Kapan seseorang yang sholat itu tidak harus menghadap ke kiblat? Nah ini, ya. Istiqbalul qiblah faridah la yaskutu illa fil ahwal at-taliyah. Menghadap ke kiblat itu wajib, ya, kecuali dalam beberapa keadaan. Yang pertama, sholatun nafali lirraqib. Orang yang sedang sholat sunat dan dia dalam keadaan berkendara, ya, lagi bepergian, naik unta, dia mau sholat duha, sudah dia sholat, kemana arah unta berjalan itulah dia sholatnya, ya. Ya juzu lirraqibi ayyatanaffala ala rahilatihi yauma birruku'i wasujudi. Jadi dia kalau ruku' ya begini, ya, kalau sujud ya menunduk lagi lebih rendah daripada rukuknya gitu ya. Sedang dalam perjalanan. Wa yakunu sujudu akhfad, jadi lebih rendah sujudnya daripada rukuknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sholatul mukrah wal marid wal khaif. Orang yang dalam keadaan dipaksa, ya, nggak punya pilihan, maksudnya mukrah itu orang yang tidak punya pilihan. Wal marid, orang yang sakit keras nggak bisa bergerak, ya. Wal khaif, orang yang takut, ya. Nah, al khaif wal mukrah wal marid yajuzu lahum as-salatu li ghairil qiblah idza ajazu an istiqbaliha. Ya, jadi orang seperti dalam keadaan itu boleh tidak menghadap kiblat, ya. Fa innar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasulullah, kalau aku perintahkan kamu pada satu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka tunaikanlah mastata'tum yang kalian sanggup kerjakan. Yang enggak kalian sanggup kerjakan enggak usah. Nah, kan perintah Nabi kan seperti itu. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kamu pada suatu perkara, lakukan semampumu. Nah, kata Rasul, ya. Lakukan semampumu. Wa fi qoulihi ta'ala, demikian juga dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian dalam keadaan takut, ya, lagi berperang barangkali, ya, farijalan aw rukbana, maka boleh sholat sambil berjalan. Rijalan aw rukbanan atau dengan mengendarai kendaraan gitu ya. Iya enggak? Farijalan aw rukbanan, ya, maksudnya tidak dalam satu tempat, ya. Boleh kapan kendaraannya berjalan, ya, disitulah kita menghadap. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mustaqbili al-qiblah aw ghairi mustaqbiliha. Tambahannya begitu maksudnya. Jadi dalam keadaan takut, dalam keadaan tidak tenang, ya, tidak damai, dalam keadaan perang, nah, itu boleh. Ya. Mustaqbilil qiblah aw ghairi mustaqbili, baik itu menghadap ke kiblat maupun tidak menghadap kiblat, ya. Rawahu al-Bukhari. Qala al-musannifu kaifiyatus shalah wallahu alam bissawab. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan syarat-syarat sahnya salat. Ada 5, ya. Yang pertama harus sudah masuk waktu salat, ya. Kemudian yang kedua suci dari hadas, ya, kecil maupun besar. Yang ketiga pakaian, ya, badan dan tempat sholat juga harus bersih atau suci, ya. Kemudian yang keempat menutup aurat, dan yang kelima menghadap ke kiblat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.